Bismillahirrahmanirrahim. Permisa yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis dikatakan kan min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak sekali orang yang pembaca Al-Qur'an tetapi malah justru Al-Qur'an itu melaknatnya. Nah, ini kadang kita membaca Al-Quran dicap sebagai ibadah. Kita sering membaca Al-Quran, dalam keterangan lain kita dianggap sebagai orang yang ibadah. Kita termasuk orang yang ibadah, dan orang yang mendengarkan Al-Quran juga kita bisa mendapatkan ibadah, mendapatkan predikat orang yang ibadah. Nah, kok di situ ada hadis kaming qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Mari kita sedikit demi sedikit dengan kemampuan kita masing-masing untuk memahami apa maksud daripada hadis ini. Sebuah Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah secara universal, dalam artian universal di situ mencakup sebagai banyak sekali keilmuan-keilmuan yang memang harus digali, sehingga kebanyakan daripada Al-Quran itu disampaikan secara mutlak atau secara global, belum terkhusus kepada satu aspek. Ya, ada sesuatu yang dibahas secara terperinci seperti tentang hal ahli waris, tentang warisan. Itu di situ ada prinsip-prinsip tentang hubungannya dengan warisan. Terus mengenai yang lain, maka di situ Al-Qur'an dalam surat Al-Imran dibagi menjadi dua aspek, yaitu ayat yang mutasyabihat, ayat yang muhkamat. Ayat-ayat musyabihat yaitu ayat-ayat yang di situ perlu penjelasan secara khusus atau secara khusus, dalam artian di situ kita tidak boleh sembarangan menafsiri Al-Quran yang berhubungan dengan ayat mutasyabihat dengan seenaknya sendiri. Bahkan ada ayat Quran yang mutasyabihat yang memang banyak orang alim yang hanya berkata wallahu a'lam bimuradi, karena saking lembutnya makna kandungan daripada Al-Quran, seperti Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, Ain Sin Qaf dan seterusnya. Itu kebanyakan ulama hanya menafsiri wallahu a'lam bimuradi. Nah, itu salah satunya, dan kebanyakan yang di situ juga ayat mutasyabihat yang lain, yaitu yang di situ banyak keserupaan. Makna mutasyabihat kan keserupaan. Contoh, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Jadi di sini Allah mempunyai kursi. Masa Allah duduk? Nah, innallaha arsyistawa, Allah itu bersemayam. Jadi di sini dianggap duduk di atas ars. Nah, ini kalau kita memaknai secara harfiah ini bahaya. Makanya tadi kaming qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Kalau kita tidak bisa
ahli dalam bidang pentafsiran kok mudah atau gampang menafsiri Al-Quran dengan metode pemikiran kita, ya di situ kita akan bahaya, itu bahaya karena tidak mudah. Pemirsa yang budiman yang dihormati oleh Allah, ilmu daripada Al-Quran, saya tegaskan lagi, memang perlu ekstra dalam hal menggali apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti ayat-ayat musyabihat, ya seperti yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya masa tangan secara zahir yang sebagaimana kita ketahui Allah punya tangan, yaitu kita tidak bisa memandang seperti itu. Kalau kita menganggap Allah mempunyai tangan, ya sebagaimana kita pahami tangan secara harfiah, tangan yang bisa untuk memegang, ya kita bisa dikatakan kufur. Karena apa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyamai dengan apa-apa, tidak ada yang sama dengan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berarti ketika berhubungan dengan ayat mutasyabihat, maka kebanyakan para ulama ahli tafsir itu menggunakan makna takwil. Maksud daripada yadullah fauqa aydihim, ya di situ Allah, makna daripada aidin atau yadun itu maknanya kekuasaan. Mana kursi, ya maknanya kekuasaan. Kekuasaan Allah itu lebih luas daripada kekuasaan hambanya. Kuasa Allah itu lebih luas daripada kuasa hambanya. Itu maksudnya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, yang nomor 2 yaitu ayatun muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas, yang menjadi pokok dasar hukum di dalam agama Islam. Ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat, menjadi pokok-pokok ayat-ayat yang jelas. Maksudnya di sini ayat-ayat yang menjadi pokok tentang pembahasan hukum. Hukum di dalam Al-Quran itu banyak sekali penafsirannya. Tidak semua apa yang dikatakan dalam Al-Quran di situ maknanya perintah. Tidak semuanya itu menunjukkan makna perintah yang wajib. Ada kalanya perintah di dalam Al-Quran itu perintah mubah atau boleh. Ada perintah yang wajib, ada yang perintah yang boleh, ada perintah yang sunnah. Itu cara penafsiran para ahli tafsir. Salah satu contoh di dalam Al-Quran yang memang di situ kok terjadi banyak penafsiran, berhubungan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini ketika Anda menghendaki untuk melakukan sholat, maka basuhlah muka Anda, basuhlah kedua tangan Anda sampai siku, terus usaplah kepala Anda dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Nah, di sini maknanya di sini kita wudhu. Nah, di situ
Al-Quran tidak mengatakan wudhu itu harus niat. Tapi ternyata di sini banyak penafsiran wajib niat apa tidak. Kalau mazhab daripada Imam Syafi'i itu niat di dalam wudhu itu bagian dari kewajiban atau fardu, sehingga nanti rukun wudhu dalam hal ini itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang nomor 3 membasuh kedua tangan, yang nomor 4 mengusap kepala, yang nomor 5 itu membasuh kedua kaki, yang nomor 6 itu tartib. Nah, di sini ketika mengatakan niat itu bagian dari kewajiban wudhu, ya melihat daripada hadis innamal a'malu binniyat. Ini sah-sahnya amal itu ya harus dengan niat. Jadi di sini nanti untuk membedakan hanya sebatas bersih atau hanya sebatas cuci muka dan sebagainya, atau memang di situ membasuh muka dan seterusnya itu dalam rangka wudhu atau bukan. Nah, ini nanti untuk membedakan itu. Kalau mazhab Hanafi ya di situ alangkah baiknya itu menggunakan niat. Itu dalam penafsiran itu saja. Di situ banyak penafsiran, apalagi yang lainnya. Nah, itu berhubungan dengan tafsiran daripada Al-Quran, dan banyak lagi. Makanya tidak bisa kita serampangan dalam hal menafsiri Al-Quran. Dalam ayat muhkamatun, dalam berhubungan dengan hukum pun di situ perlu ditafsiri secara jelas. Apakah di situ memang ada hal yang perlu perjelas, atau memang di situ mutlak hukumnya seperti itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.